Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syifa Awaliyah akan menjelaskan materi dengan tema tolong menolong dalam pembahasan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 beserta tafsir, kisah, dan juga pesan moral yang terkandung di dalamnya. Sikap tolong menolong adalah ciri khas umat muslim sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa itu, tak ada seorang muslim pun yang akan membiarkan muslim yang lainnya kesusahan. Hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah antara umat muslim dari Mekah ke Madinah, hingga yang kita tahu bahwa kaum Ansor atau muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan kaum Muhajirin dengan sambutan yang sangat meriah. Kemudian mereka mempersilahkan segalanya bagi para Muhajirin. Tolong menolong dalam bahasa Arabnya adalah ta'awun. Sedangkan menurut istilah pengertian ta'awun adalah sifat tolong menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam. Dalam artian, tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal dosa atau permusuhan. Perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepadanya, sebab dalam ketakwaan terkandung ridho Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukainya. Barang siapa yang memadukan antara ridho Allah dan ridho manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah salah satu kewajiban umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadiya walal qalaida wala aminal bait baital haram yabtaguna fadlan mir rabbihim wa ridwana wa idza A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram yabtaguna fadlam mir rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum shananu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal asmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah.
Dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula kamu mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Surat Al-Maidah ayat 2 di atas menegaskan bahwa sikap saling tolong-menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong-menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa kemarahan dan kebencian itu mutlak hak diri setiap manusia. Namun, ajaran tersebut memberi kewajiban agar dengan adanya kemarahan dan kebencian tersebut tidak memicu perbuatan menganiaya ataupun menindas satu sama lain. Suatu hal yang tidak baik hendaklah tidak dibalas dengan hal yang tidak baik pula. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan juga akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis berikut dijelaskan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'al muslimu li akhihi bi zahril ghaibi, qala al-malikul aminu walaka mislahu." Artinya, apabila seorang muslim mendoakan saudaranya di luar pengetahuan, maka berdoa malaikat, "Semoga doamu dikabulkan dan kamu pun semoga mendapatkan yang seperti itu." Ibnu Katsir, derajat hadis-hadis, hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu, halaman 214. Tafsir Quraisy Shihab. Hey believers, do not violate Allah's statements such as Hajj rituals during ihram before tahallul and other Sharia laws. Do not violate the honor of the haram months by burning the fire of words. And do not prevent an animal that is devoted to being brought to Baitullah by seizing it or blocking it from reaching its place. Do not remove the necklace on the neck of the animal as a sign that the animal will be taken to Baitullah to be slaughtered during the Hajj season. Nor do you prevent people from going to Baitullah with the intention of seeking His grace and pleasure. If you finish doing ihram, then do tahallul, then you can hunt. Do not your hatred towards to the people who prevent you from going to Masjidil Haram, encourage you to be hostile to them. The believers should help each other in doing good and in carrying out all forms of obedience, and do not help each other in disobedience and violating Allah's provision. Fear Allah's punishment, because His torment is very cruel to those who oppose Him. This verse shows that the Quran has several hundred years earlier advocated the concept of cooperation in goodness compared to all existing positive laws. Selanjutnya, terdapat dalam kisah Umar bin Khattab. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf, seorang ulama besar pengikut mazhab Hanafi. Suatu ketika, Umar bin Khattab lewat di depan rumah salah satu rakyatnya. Tampak di dekat pintu rumah tersebut ada seorang kakek tunanetra sedang mengemis. Umar segera menghampiri dan menepuk lengan kakek itu sambil bertanya, "Engkau dari agama apa?" Kakek itu menjawab, "Yahudi." "Lalu, apa yang mendorongmu ke sini?" tanya Umar lagi. "Aku meminta bagian pajak, usiaku sudah tua dan perlu uang untuk memenuhi kebutuhan hidupku," jawab kakek tadi. Mendengar jawabannya, Umar segera membawa kakek tersebut ke rumahnya dan diberikan bantuan untuk kebutuhan hidupnya. Umar juga memanggil penjaga Baitul Mal untuk memberikan santunan pada kakek itu. Umar berkata, "Lihatlah kakek ini, berilah ia bagian dari Baitul Mal. Demi Allah, kita tidak memenuhi haknya. Kita telah memakan uang pajak yang ia berikan saat usianya masih muda. Kini, ketika ia sudah tua, kita justru melantarkannya."
Kesimpulan dari cerita tersebut bisa terlihat bahwa Umar menyadari sebagai penguasa, beliau harus membantu rakyatnya, apapun agamanya. Perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk saling membantu, yaitu ta'awun. Khalifah Umar juga merasa berbuat jolim bila tidak memenuhi hak rakyat tersebut sebagai warga negara dan yang pernah membayar pajak, serta sebagai orang tua yang harus diperhatikan oleh negara. Selanjutnya, pesan moral yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yaitu: yang pertama, dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 terkandung bahwa kita, setiap muslim itu dilarang untuk berperang pada bulan tertentu, terutama pada bulan-bulan haram. Dan kemudian yang kedua, seorang muslim dilarang untuk menyiksa binatang-binatang. Yang ketiga, seorang muslim diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan muslim pun dilarang untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa ataupun permusuhan. Selanjutnya yang terakhir ada perintah bertakwa kepada Allah. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.